Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dina. Salam Bu Vera. Oke, sesuai dengan yang kita sepakati pada hari ini, kita akan ketemu untuk melakukan supervisi terkait latihan percakapan berbasis coaching ya Bu ya? Iya Bu, siap Bu. Nah Bu Dina, kira-kira dari kompetensi, ada 3 kompetensi ya, ini saya perlihatkan terlebih dahulu. Ada mendengarkan aktif, terlihat ya Bu? Ya, ada pertanyaan berbobot dan memberdayakan coaching. Nah, kira-kira dari 3 kompetensi ini, area mana nih yang ingin Ibu kembangkan dan ingin saya amati? Pertanyaan berbobot. Ya, pertanyaan berbobot ya Bu. Kira-kira apa yang ingin lebih diamati di bagian pertanyaan berbobot ini? Diamati, maksudnya gimana Bu? Ini kategorinya 4 saya. Ya, nah kan kategorinya ada 4. Kira-kira Bu Dina sekarang posisinya ada di mana? Di 4. Selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Oke, jadi Bu Dina sudah ada di posisi 4 ya, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Nah, karena sudah ada di skala 4, berarti harapan Bu Dina bagaimana di hari ini? Saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kembali sehingga solusinya bisa dari coach itu sendiri. Saya hanya membangkitkan potensinya melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot dan terbuka sehingga muncul sendiri solusinya seperti itu. Baik. Nah, itu kan area yang akan Bu Dina kembangkan pada percakapan coaching kita ini ya. Silahkan Bu Dina melakukan percakapan dengan coachingnya. Nanti kita ketemu lagi nih Bu Dina di pasca supervisi ya. Baik Bu. Oke, Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Bu, sehat. Kesibukannya gimana Pak? Ya ini tadi barusan keluar dari kelas Bu, ada jam 4. Iya, itu ada yang mau direfleksikan kemarin katanya kita mau ngobrol-ngobrol Pak Dwi, ada yang mau direfleksikan dengan saya. Gimana Pak? Kira-kira gimana? Ada yang kita bisa saling diskusi, kita merefleksikan apa Pak? Iya Bu, ada Bu. Ini berkaitan dengan ini Bu, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi saya itu kan ingin menerapkan kurikulum Merdeka itu supaya pembelajaran itu sesuai dengan kurikulum apa yang diamanahkan pada kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, saya ini menggunakan media, lalu ada hambatan yang saya hadapi. Ada beberapa anak yang tidak ikut terlibat aktif dalam belajar. Berarti saya tangkap Bapak ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena bertujuan untuk memenuhi kebutuhan murid, begitu ya Pak Dwi ya? Iya Bu, betul. Oke. Jadi sejauh ini bagaimana Pak strategi-strategi Pak Dwi untuk supaya pembelajaran berdiferensiasi itu paling tidak awalnya dikenal, lalu disukai dan jadi kebiasaan. Seperti apa Pak? Bisa Bapak ceritakan strategi-strateginya? Awalnya saya itu kan strategi dari pembelajaran berdiferensiasi itu sebelum saya masuk ke dalam kelas ya. Sebelum pembelajaran berlangsung itu saya adakan tes diagnotis terlebih dahulu, yaitu untuk membedakan siswa yang auditory, visual, dan kinestetik. Setelah itu baru saya melakukan perlakuan untuk pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi itu. Bagus sekali. Jadi saya tangkap tadi Bapak sudah melaksanakan asesmen diagnostik. Jadi sudah ada audio, visual sudah terbagi. Nah, sampai sejauh ini Pak sudah strateginya sudah bagaimana ini apakah sejauh ini
dukungan dari stakeholder itu, apakah mereka memberikan dukungan atau memberikan fasilitasi, Pak? Untuk stakeholder sendiri itu ya sangat mendukung. Justru saya mengharapkan dukungannya. Akan tetapi kan yang namanya sekolah itu kan banyak guru lain juga yang ingin menggunakannya. Ya, jadi saya di samping membutuhkan dukungan juga saya harus bisa mengkondisikan agar pembelajaran berdiferensiasi itu juga bisa berjalan dengan baik. Misalkan kalau saya di sekolah itu, kalau misalkan di lab itu sedang kosong, maka saya menggunakan lab komputer dengan menggunakan komputer media ajarnya. Sedangkan kalau tidak, maka saya untuk mengantisipasinya siswa itu tak suruh membawa HP. Jadi untuk menggantikan komputer, HP. Bagus sekali ya Pak. Jadi Bapak sudah ada solusi dari bukan solusi, maksudnya sudah ada alternatif kalau misalnya komputer tidak ada handphone, insya Allah. Nah, sekarang kan tadi Bapak kebutuhan terhadap murid ya, sudah anak-anaknya sudah didiagnostik, tes asesmen diagnostik. Nah, sampai saat ini ketika Bapak mengajar di kelas, apakah refleksi Bapak kebutuhan murid itu sudah bisa tercover atau ada masalah-masalah lain yang timbul? Sebetulnya dengan tes diagnosis itu sebetulnya secara teori kan sudah terpenuhi, tetapi yang saya pikirkan kenapa kok masih ada anak yang memiliki motivasi yang kurang dalam belajar itu tadi. Itu Bu yang menjadi pertanyaan saya. Iya, itu Bapak mengetahui motivasi yang kurang itu berdasarkan apa Pak? Observasi atau yang lain-lain, banyak kan Pak ya alat ukur itu, bisa diceritakan Pak berdasarkan saya melihatnya dari pengamatan pada saat pembelajaran. Jadi pengamatan ya Pak ya? Iya, pengamatan. Jadi sesekali saya melihat anak itu tidak fokus pada apa yang menjadi tugasnya. Jadi bagus sekali sudah sampai pengamatan. Nah, tadi masalahnya sudah kebutuhan murid, motivasi. Ada rujukan lain atau membuat suatu strategi lagi setelah diferensiasi? Kok masih ya tadi motivasi? Strategi lainnya apa? Alternatif lainnya supaya pembelajaran berdiferensiasi ini lebih mudah dan motivasinya juga meningkat, yang lain-lain juga meningkat. Ya mungkin saya tetap menggunakan metode diferensiasi, akan tetapi lebih kepada saya akan memberikan motivasi intrinsik kepada siswa bahwa pentingnya belajar, lalu saya juga akan memberikan apresiasi untuk siswa yang mengikuti dengan baik. Mungkin apresiasinya nanti berpengaruh dengan nilai rapor, nilai hariannya. Nah, itu mungkin yang bisa saya lakukan untuk memantapkan apa yang sudah saya lakukan yang kemarin. Oke, jadi kalau saya butuh berapa lama Pak ini bisa stabil kegiatan ini, maksudnya jadi sebuah kebiasaan? Bapak menargetkan udah berapa lama untuk supaya ini kan awal ya Pak ya, tadi Pak ya mencobanya, kira-kira supaya ini jadi sebuah habit pembelajaran berdiferensiasi, tidak hanya misalnya insidental habit jadi pembelajaran karena kita dengan media tuh kan sering rutin. Nah, diferensiasi sekarang dibuat rutin, itu bisa stabilnya Bapak dimulainya bisa diceritakan dari awalnya sampai nanti target di bulan keberapa gitu? Karena kemarin itu kan baru pertama ya, jadi saya targetkan ya sekitar 3 bulan itu sudah mulai 3 bulan itu sudah baik lah seperti itu. Karena untuk memotivasi anak itu ya butuh waktu juga. Yang terpenting adalah kesadaran dari siswa itu. Jadi karena menurut teori yang pernah kita pelajari adalah kesadaran seseorang itulah yang bisa merubah dirinya sendiri gitu.
Bagus sekali, banyak kesadaran seseorang itu yang bisa merubah diri sendiri. Bagus sekali. Jadi tadi nanti setelah ini kita refleksi lagi ya Pak, kita sharing-sharing lagi. Jadi terima kasih sudah bercerita, saya malah belajar banyak dari Bapak tentang bagaimana urgensinya, bagaimana perannya. Jadi ini saya nggak sampai. Ya Bu, maaf Bu, sinyalnya putus-putus Bu. Bisa diulangi Bu? Oke, iya. Jadi dari sini saya malah belajar banyak dari Pak Dwi, bagaimana urgensinya, tantangannya, hambatan pembelajaran berdiferensiasi, tantangan ke depan, bagaimana memberi pembelajaran yang menarik, pembelajaran berdiferensiasi. Saya malah belajar banyak dari Bapak di sini. Terima kasih Pak atas sharing-sharingnya. Ya. Kita tunggu refleksinya ya, 3 bulan ke depan ya Pak ya. Kita nanti kita sama-sama kita berdiskusi. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Dwi. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih mute Bu. Masih mute. Ya, mohon maaf tadi masih di mute. Baik Bu Dina, menarik sekali ya saya setelah mendengarkan percakapan coaching yang Bu Dina lakukan dengan Pak Dwi. Sekarang saya ingin mendengar terlebih dahulu kira-kira bagaimana nih Bu Dina menilai apa yang sudah Bu Dina lakukan dengan Pak Dwi tadi tentang area pengembangan yang tadi kita rencanakan. Ya, pertanyaan berbobotnya sudah saya ajukan. Pak Dwi itu bisa memberikan solusi, memecahkan sendiri apa yang terjadi dengan pertanyaan-pertanyaan saya yang menggali dan meneliti. Jadi terakhir sudah ada tindak lanjutnya juga beberapa bulan ke depan, dan di sini juga saya pertanyaannya di awal ingin merefleksikan gitu. Pertanyaan ada yang direfleksikan, bukan bukan pertanyaan apakah ada solusi, ada permasalahan. Jadi kalau pertanyaan yang saya belajar itu untuk coaching itu bagusnya kita ada refleksikan. Kalau direfleksikan itu berarti kalimatnya itu lebih kalimat coaching sekali seperti itu. Nah, di tengah-tengah juga saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggiring, yang menggali sehingga coach itu sendiri menemukan solusinya, dan terakhir ada tindak lanjut seperti beberapa bulan untuk menjadi ini sebuah habitual, bagaimana depannya, dan ditutup dengan pertanyaan dengan lanjutan ada pertanyaan maksudnya tadi penguatan, nanti masih ada coaching selanjutnya, karena hal yang coaching menarik itu karena ada tindak lanjutnya, tidak berhenti sampai di situ seperti itu. Oke, baik Bu Dina. Jadi tadi yang Bu Dina sampaikan bahwa Ibu juga telah memberikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian pertanyaan itu menggali dan memaksimalkan potensinya Pak Dwi. Kemudian nanti di akhir juga Bu Dina mengajukan pertanyaan untuk refleksi. Nah, dari yang Bu Dina sampaikan, kira-kira kalau Bu Dina menilai diri Ibu sendiri tadi sesuai dengan harapan Ibu, sekarang posisi Bu Dina ada di mana? Mohon maaf Ibu masih di mute. Kalau saya masih di tempat, tapi saya bisa
menambahkan kepada Ibu. Jadi saya sering di situ kan kalau coaching itu mengulang, merangkum kata-kata kunci sudah saya lakukan itu dari untuk mengajukan pertanyaan selanjutnya proses, tapi sebagai coach saya menyerahkan penilaiannya sebagai perbaikan saya di masa yang akan datang. Kita di sini tidak menilai sudah sesuai atau tidak ya. Jadi itu dari yang Bu Dina sampaikan hasil penilaian Bu Dina sendiri. Nah, sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan ini. Saya tadi menarik sekali yang telah Bu Dina sampaikan. Itu telah mendengarkan dengan aktif, sudah mencatat hal kuncinya, kata-kata kuncinya, dan Ibu juga akhirnya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali atau memaksimalkan potensinya Pak Dina. Nah, ini sudah sesuai ya Bu dengan yang kita harapkan dan sesuai dengan rujukannya. Baik, nah itu yang saya amati. Menurut Ibu bagaimana nih pendapat yang saya berikan tersebut? Ada tanggapan? Mikrofonnya masih di mute, Bu. Iya Bu, setuju. Baik, setuju ya Bu ya. Nah, selanjutnya, namun ada yang saya lihat juga di sana ketika di bagian identifikasi dan rencana aksi nih, Bu Dina sudah menarik sekali, sudah mengajukan pertanyaan ketika Pak Dwi menjawab pembelajaran berdiferensiasi. Bu Dina sudah menggali sampai dengan tahap eksekusinya. Nah, di sana yang ingin saya berikan saran, ketika tadi Pak Dwi ingin menyelenggarakan pembelajaran yang berpihak pada murid, tadi kan ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau boleh saya memberikan saran, tanyakan lagi nih alternatif lain selain pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian baru setelah Pak Dwi itu menyampaikan pilihannya, solusinya, baru kita ajukan pertanyaan-pertanyaan lanjutan, menggali dari yang Pak Dwi rencanakan. Nah, tadi sebenarnya sudah Bu Dina lakukan di akhir. Nah, itu hanya tambahan dari saya ya Bu. Nah, gimana pendapat Bu Dina bagaimana nih dari yang saya sampaikan? Ya, setuju, itu yang memang harus diperbaiki. Terima kasih. Baik. Nah, selanjutnya nih yang terbayang yang akan Bu Dina lakukan untuk meningkatkan performa dalam melakukan percakapan coaching gimana nih Bu? Kapan atau siapa nih yang dibutuhkan bantuannya untuk meningkatkan performa itu? Kalau saya lebih ke latihan mandiri sama banyak menonton, itu aja sih kuncinya. Banyak menonton, banyak latihan praktek, itu aja. Banyak menonton contoh-contoh percakapan coaching ya Bu. Kemudian menonton, berlatih sendiri secara mandiri dan memang praktik langsung seperti itu. Alhamdulillah. Kira-kira apa nih yang Bu Dina dapatkan dari percakapan kita hari ini? Di akhir, saya ingin Ibu Dina menyimpulkan sesuatu. Sangat menarik sekali karena di sini saya juga mendapatkan ilmu dari coach itu sendiri, dan saya mendapatkan pengalaman coaching yang memang mengikuti alur Tirta seperti itu. Ya, terima kasih ya Bu Dina. Nanti kita bisa ketemu lagi untuk mengembangkan kompetensi yang lain. Terima kasih. Ya. Oke, sampai berjumpa kembali Bu Dina. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.